juga ditegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa, atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan. Dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Persimpangan jalan ini akan berdampak sangat panjang pada perjalanan Indonesia ke depan. Adapun hal-hal yang menyangkut dengan materi dan lain-lain, nanti kami akan persilakan pada kuasa hukum kami, tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ali Yusuf Amir untuk nanti menjelaskan. Silakan jika ada pertanyaan. Ada lagi sekaligus saja nanti. Silakan. Oke, apakah menteri yang akan diundang? Dua itu ya, silakan balik. Terima kasih kawan-kawan media. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sidang kita yang pertama. Jadi selama ini yang menjadi pertanyaan apa tentang materi kita tadi telah didengarkan semua, bahwa kita sudah menjelaskan tentang akar permasalahan terjadinya pelanggaran, pengkhianatan konstitusi. Itu kepentingan kita untuk menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ini. Oleh karena itu, kalau tadi ditanyakan tentang bukti-buktinya, itu balik kita tanya, ini kan belum masuk pembuktian, ini kan proses baru penyampaian permohonan, jadi agak kecepatan tuh, mungkin nggak tahu jadwal sidang mungkin. Tapi paling tidak, ini kami tunjukkan nih, setiap argumen-argumen yang kami bangun, kami lampirkan di sana, ada video 1, video 2, video 3. Itu artinya semua argumen-argumen yang kita sampaikan ada buktinya, ada faktanya. Jadi ini bukan narasi, bukannya dongeng, tapi fakta yang bisa kami buktikan. Insya Allah pada proses pembuktian nanti, jadwalnya tersendiri, itu akan hadir dalam persidangan. Yang lain juga tadi majelis hakimnya kita membuat tambahan sanksi juga dan ahli. Insya Allah kami juga akan hadirkan dan berterima kasih ada tambahan ini supaya lebih bisa luas cakupannya. Terkait tadi tentang Pak Hamdan, betul sekali. Beliau adalah ketua Dewan Pakar dan di tim hukum beliau adalah ketua Dewan Penasehat. Dan beliau juga adalah pengacara aktif yang bisa bersidang. Tetapi atas kesepakatan dari Mas Anies, Gus Imin dan Timnas, kita putuskan beliau tidak bersidang di MK. Karena beliau mantan ketua MK
dan kami sangat menjunjung tinggi tentang etik. Itu penting bagi kami. Jadi itu satu perwujudan kami. Tentu kami berkepentingan, kawan-kawan lawyer berkepentingan karena Bang Hamdan adalah hakim Mahkamah Konstitusi, mantan ketua MK, sangat berkepentingan. Tetapi etik jauh lebih penting. Tidak etis kalau beliau mantan ketua MK bersidang di sini. Bagi kami itu yang penting. Oh ya, nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti. Tapi itu keputusannya kepada majelis menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri tersebut. Tapi paling ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya menteri keuangan penggunaan anggaran negara kita, bagaimana tentang menteri sosial penyaluran bansos-bansos kita. Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh, dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, saya jawab yang kedua dulu, bahwa betul sekali tadi dalam persidangan kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon itu nama-nama bisa dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri, karena mereka terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi. Dan itu terjadi, faktanya bisa kita buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian yang akan siap bersaksi. Sehingga nanti kami akan mencoba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK. Nanti mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini. Saya rasa bisa dicek terkait dengan partai-partai pengusung, semuanya mendukung proses pengajuan ini ke MK. Jadi clear di situ, semua memberikan dukungan dan semua ikut mengawal secara langsung. Jadi tidak ada pertanyaan terkait dengan proses di MK ini apakah didukung atau tidak. Didukung sepenuhnya. Silakan nanti Anda cek konfirmasi juga. Dan mengapa kita memilih ke MK? Karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini. Ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi. Yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan-penyimpangan ini sebagian besar terjadi pra pencoblosan, bukan justru pada hari pencoblosan dan sesudahnya. Walaupun ada, tapi porsi yang terbesar adalah pra pencoblosan. Dan kami melaporkan di sini mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, bukan semata-mata untuk kepentingan paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi untuk mengembalikan real perjalanan konstitusional bangsa kita.
jangan sampai kita meleset, jangan sampai kita tergelincir, karena perjuangan menghadirkan demokrasi itu luar biasa besar. Jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini kemudian menjadi kebiasaan baru, budaya baru, akhirnya jadi karakter bangsa. Itulah sebabnya kita ke Mahkamah Konstitusi, karena ini bukan persoalan teknis-teknis semata, tapi soal mengembalikan marwah pelaksanaan konstitusi dan menjaga agar selalu berada di relnya yang tepat. Itulah sebabnya kami ke Mahkamah Konstitusi, dan kami percaya kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi ini dan para hakim di Mahkamah Konstitusi akan berani mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang adil, keputusan-keputusan yang jujur, keputusan-keputusan yang nanti akan dinilai di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dinilai di hadapan generasi masa depan Indonesia, anak cucu kita. Dan kita berharap generasi masa depan akan menengok ke peristiwa ini dan mengatakan bersyukur alhamdulillah konstitusi kita terjaga. Kita kembali kepada realnya dengan cara apa? Tidak membiarkan pelanggaran tak diberi sanksi, tidak membiarkan penyimpangan tak diberi sanksi, diberi sanksi yang tegas, yang lugas, sehingga tidak berulang lagi. Demikian. Baik, cukup teman-teman sekalian. Terima kasih.